ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42 adalah ucapan kepada orang-orang yang akan menyambut murid-muridnya. Oleh karena itu dalam renungan ini kita melihat bagaimana syarat yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk menjadi pengikutnya. Yang pertama adalah relasi dengan diri sendiri. Relasi aku dengan diriku, dengan selfku, yaitu barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa sumber keselamatan diriku bukan dibangun relasi aku dengan diriku, aku dengan egoku, aku dengan perasaanku, aku dengan pikiran-pikiranku sendiri. Tetapi relasi yang dibangun adalah relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia secara kodrati punya kecenderungan untuk survive di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, segala tindakan-tindakan yang diambil adalah bagaimana ia dapat mempertahankan nyawanya, sehingga ia tidak kehilangan nyawanya. Nah, mempertahankan nyawa adalah suatu sikap defensif, suatu sikap membela diri. Dan di antara makhluk-makhluk di dunia ini, yang punya kecenderungan mempertahankan diri adalah jenis-jenis reptil, ular, buaya, biawak. Mereka itu adalah makhluk yang memang cenderung untuk mempertahankan nyawanya. Memang dia tidak mengganggu yang lain. Tapi begitu yang lain mengganggu dia, dia cenderung untuk mempertahankan nyawanya. Kalau kita bandingkan perilaku dari buaya, biawak, ular dengan monyet, monyet itu usil. Ke sana kemarin usil. Dia tidak punya kecenderungan mempertahankan nyawanya, tapi terkadang menyerang atau berinisiatif untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Melalui bacaan ini, ada aspek yang ingin saya sodorkan kepada kita, yaitu secara neurolog, apabila otak reptil begitu kuat di dalam diri kita, maka proses berpikir kita tidak akan melampaui diri kita. Proses pertumbuhan perasaan kita tidak akan melampaui diri kita, selalu kembali ke dalam diri kita. Dengan Injil ini Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita untuk keluar dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari ego kita, sehingga orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam kehidupan dengan mengikuti ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang keluar dari egonya. Semakin kita mempertahankan ego kita, kita akan kehilangan banyak hal di dalam kehidupan ini. Dan ternyata di ujungnya kita akan kehilangan nyawa kita. Saya kira para sahabat rohani yang bergerak di bidang bisnis pasti akan sangat mengerti hal ini. Seorang bisnismen, marketing, seorang memproduk sesuatu itu dia melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Seorang usahawan, produser, dia akan menghasilkan sesuatu bukan yang ia pikirkan baik untuk dirinya, kebutuhan dia, tapi dia berpikir untuk kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, seorang pewarta Injil, pengkhotbah, pemberi renungan, harus mengerti bahasa dari pemirsa atau pendengar, sehingga dia dapat memberikan sesuatu, sehingga apa yang ia tawarkan akan menjadi sumber keselamatan bagi dirinya sendiri.
Tetapi apabila ia hanya pikirannya, perasaan dia yang harus dipaksakan pada orang lain, maka ia akan ditinggalkan. Dan disitulah orang tidak akan mengalami keselamatan. Tuhan kita Yesus Kristus melihat, marilah kita jangan terikat pada ego kita, tapi keluar dari dalam diri kita, ditautkan dengan dirinya sendiri sehingga kita mengalami keselamatan. Inilah yang menjadi sumber kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus kepada kita dan kita teruskan kepada orang lain. Nah, ini juga dialami oleh Santo Bonaventura. Ia sungguh keluar dari dalam egonya, sehingga ia menyampaikan amanat-amanat yang sangat berharga bagi kehidupan gereja. Bonifacius adalah seorang Bonaventura adalah seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup tahun 1218 sampai dengan 1271. Dia adalah seorang Fransiskan, seorang yang sangat mencintai salib Kristus, sehingga setiap kali yang melangkah ke altar merayakan perayaan kudus, masuk ke dalam penderitaan Kristus, ia dikatakan selalu gemetar seluruh dirinya, di mana ia keluar di dalam egonya dan merasakan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dia mengalami getaran-getaran kefanaan, kehinaan ketika dia memandang salib Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali ia melangkah ke altar Tuhan untuk merayakan perjamuan kudus. Karena ia tidak mencintai nyawanya, maka ia mengatakan demikian. Ketakutan akan Allah merintangi seorang untuk menyukai hal-hal fana, ya, yang mengandung benih dosa, sehingga dia semakin masuk ke dalam relasi dengan Kristus, dia menyadari ketakutan kita pada Allah akan menghalangi kita untuk mencintai hal-hal yang fana, hal-hal yang mengandung benih dosa. Sahabat-sahabat rohani yang berikut, syarat mengikuti Yesus Kristus yang dikatakan pada murid-muridnya dengan sebuah kata yang sangat menarik yang dirangkai dengan kalimat ini, kata musuh. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Ya, sahabat-sahabat Rani, bila kita merenungkan saat ini, siapa yang paling kita sakit di dalam hidup ini atau luka batin kita yang kita alami dari masa kecil, remaja, mudika, kaum muda, mendewasa, bahkan sampai orang tua, kita mengalami bahwa musuh kita itu ada di dalam keluarga kita. Sehingga dikatakan demikian, keluarga bisa menjadi zona perang. Perang di dalam batin, perang di dalam perasaan, perang dalam pikiran, bahkan sampai kepada konflik-konflik verbal dan KDRT. Dengan kata lain, salah satu potensi yang menjadi zona perang dalam kehidupan kita, bukan di luar, bukan negara lain, bukan kabupaten lain, bukan tetangga, tetapi zona perang itu bisa muncul di dalam keluarga kita. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus katakan, aku
membawa pedang. Apa artinya pedang di sini? Maka di sini saya ambil dari Ibrani bab 4 ayat 12 yang mengatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika Rasul Paulus dalam surat pada jemaat Efesus bab 6 ayat 17, ia katakan, kenakanlah pedang roh adalah firman Allah itu sendiri. Jadi dengan berdasarkan dari surat Ibrani tadi dan surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus bab 6 ayat 17, yaitu kenakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini apabila dihayati dengan sungguh-sungguh membuat kita bermusuhan dengan orang di dalam rumah kita, dengan ayah dan ibu kita, dengan sanak saudara kita, dengan anak dan cucu kita. Karena firman Allah yang kita hayati, apabila berhadapan dengan firman dunia ini, firman setan, akan terjadi konflik di dalam kehidupan keluarga. Karena itu, keluarga adalah relasi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan itu. Kita harus hidup di sana, berada di sana. Sehingga ketika sampai pada konflik di mana orang yang setia di dalam perkawinan akhirnya harus meninggalkan pasangan yang tidak setia. Karena terjadi pedang kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan perkawinan yang ia miliki. Berhadapan dengan pasangan yang tidak setia, maka akan terjadi Kristus memisahkan dengan orang yang tidak setia. Ini masih menyangkut kesetiaan dalam perkawinan. Belum lagi hal-hal lain. Ada kebohongan dan konspirasi dalam keluarga yang ditolak oleh orang yang sungguh menghayati firman Tuhan. Ada orang yang sombong dalam keluarga yang tidak disukai oleh orang yang rendah hati dalam kehidupan keluarga. Ada yang pelit dalam kehidupan keluarga yang berhadapan dengan orang yang sangat murah hati dalam keluarga. Ada orang yang merindukan persaudaraan dengan orang di luar keluarga. Ada orang yang tidak mau anggota keluarga, anak atau suami, yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Ini bisa mendatangkan konflik. Maka Yesus katakan, firman-Ku akan memisahkan kamu dengan mereka kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Aku. Misalnya begini, Bapak Ibu yang punya anak, ini akan masuk sekolah ya. Anak Anda akan mulai hari pertama pada hari ini, di mana setelah 2 bulan dia sekolah, ternyata anak Anda ini melakukan tindakan yang tidak benar atau membuli temannya, merusak handphone temannya, mencampakkan buku temannya, maka terjadilah konflik di antara anak. Dan kemudian konflik ini sampai kepada orang tua. Nah, sahabat-sahabat Rani yang terkasih, apabila Anda mencintai anak Anda lebih daripada Anda mencintai kebaikan yang harus diwartakan anak Anda kepada orang lain dengan tidak mengeluarkan kata-kata bully, dengan tidak merusak properti temannya, kalau Anda mencintai anak Anda melebihi Yesus, Anda akan membela anak Anda. Anakku nggak salah kok, anakku baik di rumah kok, gini-gini. Pada anak Anda jelas-jelas telah melakukan tindakan yang tidak baik. Anda kata, wrong, alright, he is my child. Salah atau benar, dia ini adalah anakku yang harus kubela. Ketika anak Anda melakukan kesalahan, Anda membela, Anda sungguh tidak mencintai Kristus. Tapi Anda mencintai ketidakbenaran di dalam diri anak Anda. Tetapi kalau Anda mencintai Kristus melebihi
anak Anda, "Nak, engkau salah. Tindakmu tidak benar. Anda jangan mengucap kata-kata hate speech, kata-kata yang membuli temanmu. Anda tidak bisa dibenarkan merusak handphone atau buku temanmu atau alat tulis temanmu." Inilah contoh konkret di mana orang tua yang lebih mencintai Kristus daripada mencintai anaknya. Terkadang kita membela ayah kita, ibu kita, sanak saudara kita. Ternyata dia benar-benar melakukan tindakan yang tidak tepat, tindakan yang melawan cinta kasih, tindakan yang melawan kebenaran, tindakan yang melawan pengharapan, sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sering terjadi konflik di antara para ibu atau para ayah tidak melihat kebenaran, tetapi cenderung membela anaknya, meskipun anaknya atau sanak saudaranya benar-benar melakukan kesalahan. Tetapi apabila ayah dan ibu, saudara dan saudari, orang tua tidak membela yang tidak benar, tapi membela orang lain yang melakukan kebenaran, melakukan tindakan cinta kasih, meskipun mereka bukan sanak saudara, bukan anak, bukan ayah, dan bukan ibu. Inilah orang yang lebih mencintai Kristus daripada mencintai orang seisi rumahnya. Sahabat-sahabat rohani, Santo Bonaventura sungguh menjadi seorang yang mencintai Kristus, sehingga ia bisa menjadi sumber perdamaian. Ia bisa menunjukkan hal yang benar ketika ada konflik di dalam kelompok Fransiskan, karena dia adalah seorang Fransiskan. Ada banyak kelompok-kelompok, ada banyak konflik dalam kongregasinya, dan ia tidak membela orang yang rahib atau pastor yang tidak benar, meskipun pastor tersebut berasal dari orang sekampungnya, tapi ia membela Kristus sehingga ia kembali memurnikan kehidupan kongregasi ordo tersebut untuk lebih mencintai Kristus dan juga lebih mencintai ordo daripada keluarga. Dan yang menarik, Santo Bonaventura ini, karena ia sangat mencintai Kristus, ia bisa membantu terjadi perdamaian, rekonsiliasi antara gereja Katolik Roma dengan gereja Ortodoks yang terkadang memiliki perbedaan-perbedaan yang tidak bersumber pada ajaran Kristus. Karena ia mencintai Kristus, ia menyadarkan mereka, sehingga peran dia sebagai seorang uskup dan penjaga gereja mampu membuat gereja kembali mencintai Kristus sehingga perpecahan tidak terjadi di dalam gereja. Sahabat-sahabat rohani, semoga renungan pada hari ini memberikan inspirasi bagi kita bagaimana sikap kita lebih mencintai Kristus daripada bukan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.